Biarlah mereka menganggap kita miskin. Mereka tidak tahu saja, mertua kamu ini hartanya nggak akan habis 7 turunan. Kukira itu hanyalah candaan mertua miskinku, tapi ternyata saat ibu mertuaku tiada, justru yang terjadi adalah, ini ada 10 juta Rum. Ambil 5 juta, bayar lunas utang ke Bu Tejo sekarang juga. Sisanya kamu pegang buat pegangan belanja bulan ini. Tanganku gemetar menerima uang itu. Seumur hidup menjadi istri Arya, aku belum pernah memegang uang sebanyak ini. Arya paling cuma kasih 500 ribu sebulan, itu pun sambil marah-marah. Pak, ini serius? 10 juta? Teman bapak ngasih sebanyak ini cuma buat bayar utang budi? Tanyaku masih ragu. Logikaku tidak bisa menerima. Memangnya dulu bapak bantu apa? Bapak kan dari dulu petani gurem. Bapak dan ibu saling pandang sekejap. Dulu, bapak pernah kasih dia makan waktu dia kelaparan Rum. Bagi orang kaya, nilai 10 juta itu kecil dibanding nyawa. Jawab bapak diplomatis. Wajahnya datar, sulit ditebak. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat ke rumah Bu Tejo sebelum dia koar-koar lagi ke satu kampung. Dengan perasaan campur aduk, aku menggenggam uang itu. Rasa penasaran membuncah di dada. Sikap bapak, cara pria tadi membungkuk, makanan mewah tadi pagi, dan sekarang uang 10 juta tunai. Semua ini terlalu kebetulan. Tapi melihat senyum ibu yang mulai memakan kue mahal itu dengan lahap, aku menepis curigaku. Mungkin benar kata bapak, ini pertolongan Allah. Aku melangkah keluar rumah dengan langkah ringan. Bayangan wajah Bu Tejo yang akan kaget menerima uang ini membuatku sedikit tersenyum. Namun, saat aku hendak memakai sandal jepit di teras, mataku menangkap sesuatu yang terjatuh di dekat tiang penyangga gubuk. Sepertinya terjatuh dari saku celana Pak Yudi tadi saat dia merogoh kunci mobil. Sebuah kartu nama. Aku memungutnya. Kartu itu tebal, berwarna emas dan hitam, terasa mahal di jari. Ada logo perusahaan besar di sana. PT Mahakarya Group, Divisi Keamanan Khusus, dan ajudan pribadi CEO jantungku berdegup kencang. Ajudan pribadi CEO? Bukankah tadi dia bilang dia pengusaha yang dibantu bapak? Kenapa jabatannya ajudan? Dan kenapa ajudan CEO perusahaan raksasa mengantar uang ke gubuk mertuaku? Arumi, kok malah melamun? Ayo cepat bayar utangnya. Teriak bapak dari dalam rumah, suaranya terdengar tegas dan berwibawa. Berbeda dari nada bicara kakek-kakek biasanya. Aku buru-buru memasukkan kartu nama itu ke saku dasterku, menyembunyikannya. Iya pak, ini Arumi jalan, sahutku gugup. Sambil berjalan menuju rumah Bu Tejo, pikiranku berkecamuk. Ada yang tidak beres. Mertuaku bukan orang sembarangan. Tapi kenapa mereka hidup menderita begini? Dan kalau mereka punya koneksi dengan Mahakarya Group, kenapa Arya, anak kandung mereka sendiri, tidak tahu? Tunggu pembalasanku, Mas Arya, Bu Tejo. Gumamku sambil meremas uang di tangan. Dan bapak, ibu, sebenarnya siapa kalian?